Hutang Cesi apakah bisa diselamatkan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Eni Sukmawati. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait dengan Cesi. Jadi ada salah satu klien saya yang baru-baru ini datang ke kantor kemudian konsultasi terkait dengan Cesi. Jadi asetnya itu sudah tercesi, kemudian klien saya ini bingung apakah hutang yang sudah tercesi itu bisa diselamatkan. Baik, untuk teman-teman silahkan simak video ini sampai selesai karena saya akan menjelaskan terkait dengan Cesi. Cesi adalah pengalihan hutang. Cesi itu bukan akhir segalanya. Untuk teman-teman yang hutangnya sudah tercesi, jangan khawatir karena Cesi itu bukan akhir segalanya. Cesi itu menimbulkan kreditur baru. Ketika hutang teman-teman itu sudah tercesi, bukan berarti teman-teman itu akan kehilangan aset. Tapi teman-teman itu akan mendapatkan kreditur baru. Kemudian setelah hutang itu tercesi, maka kreditur baru akan memberikan surat kepada teman-teman untuk konfirmasi bahwa hutang teman-teman itu sudah tercesi. Lalu bagaimana solusinya? Jadi ketika hutang itu sudah tercesi, maka cesor akan menghubungi teman-teman sekalian dan memperkenalkan diri sebagai kreditur baru. Selain memperkenalkan diri sebagai kreditur baru, cesor akan menyampaikan jumlah hutang teman-teman sekalian itu berapa, hutang pokoknya berapa, denda bunga berapa, pokoknya disampaikan total hutang teman-teman sekalian itu berapa. Lalu bagaimana kalau teman-teman itu tidak sanggup bayar? Lalu bagaimana kalau teman-teman itu hanya sanggup membayar 50-70% dari tagihan? Apakah aset yang teman-teman miliki itu akan hilang? Ataukah teman-teman itu sudah tidak mempunyai hak untuk aset tersebut? Jangan khawatir, ada solusinya. Tentu aset itu tidak akan hilang. Ya, jadi Cesi itu pengalihan hutang, bukan pengalihan hak atas jaminan, hanya mengalihkan hak tagih. Kalau teman-teman itu hanya punya dana 50-70% untuk nego, silahkan dinego. Lalu cara negonya bagaimana? Ya, baik. Yang pertama, silahkan teman-teman itu menjawab surat pemberitahuan dari cesor. Jadi teman-teman itu menjawab surat tersebut, kemudian teman-teman sampaikan, teman-teman itu sanggup membayar berapa. Apakah dari surat permohonan pertama akan langsung diterima? Tentunya tidak. Untuk nego itu perlu proses, tidak langsung diterima. Kalau teman-teman nego satu kali kemudian ditolak, jangan patah semangat, ajukan lagi. Jadi ketika saya membantu klien saya untuk nego hutang yang sudah tercesi, itu saya itu negonya itu tidak satu kali tapi beberapa kali. Karena pihak bank itu perlu waktu untuk mempertimbangkan mereka itu beli hutang itu berapa, kemudian untungnya mereka berapa. Jadi perlu waktu untuk mempertimbangkan dan berpikir. Solusinya, ingat, nego itu perlu waktu, tidak langsung diterima. Saran saya untuk teman-teman yang hutangnya sudah tercesi dan tidak memiliki cukup dana untuk mengajukan pelunasan, silahkan nego 50-70%. Kalau nego pertama tidak diterima, silahkan ajukan nego lagi sampai diterima, karena bank perlu waktu untuk berpikir dan mempertimbangkan. Baik, itu yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Selamat mencoba.